Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami sadar dan kami tahu betapa tidak mudahnya untuk bertobat, untuk berubah. Karena seringkali kami mempunyai pikiran dan pandangan kami sendiri terhadap diri kami, terhadap Engkau, bahkan terhadap keselamatan. Bantu kami ya Bapa untuk mengubah cara pikir dan cara pandang kami. Bersandar kepadamu saja. Dan itu akan memberikan kedamaian kepada kami. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau menegur dan mengingatkan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pada hari Jumat hari ini kita mendengar satu, katakanlah mungkin keluhan Yesus ya, terhadap orang Israel, orang Yahudi yang mencari-cari alasan untuk membenarkan tindakan mereka. Atau tidak mau bertobat karena berbagai macam alasan yang dibuat. Yesus memberikan contoh bahwa ketika orang menabuh gendang kegembiraan, mereka tidak mau terima, tidak mau ikut arus ritme itu. Ketika menabuh gendang kesedihan, mereka juga tidak peduli. Lebih lanjut lah ketika Yohanes Pembaptis dengan gaya hidup asketisnya, mati raganya yang besar, padang gurun, makan makanan hutan dan seterusnya, dianggap gila. Ketika Yesus makan bersama orang Farisi dan orang berdosa di rumah makan, Yesus pelahap. Saudara, Yesus ada pada zamannya tidak mampu dan tidak bisa dalam batas tertentu memaksa mereka untuk bertobat, untuk percaya kepada apa yang dia sampaikan. Betapa tidak mudahnya bagi kita, bagi Anda, bagi saya. Kita sajalah, nggak usah orang lain. Kita sajalah, kita mau berubah, kita mau bertobat. Betapa tidak mudahnya mengubah cara pandang, cara sikap hidup kita yang seperti apa. Itu tidak sangat mudah, tidak gampang seperti yang kita pikirkan. Ya, coba saja Anda yang biasa ngerokok misalnya sebagai contoh, mau mengubahnya. Padahal itu sudah mengakar sejak SMP, sudah terus sampai sekarang. Ubahnya sulit. Nah, demikian juga sekarang kalau boleh dikatakan dengan virus coronavirus ini sudah 9 bulan lebih. Bahkan akan terus kan sampai kapan kita nggak tahu. Ya. Tanda apa ini? Ya, tanda apa ini bagi kita? Mungkin kita diminta untuk bertobat, untuk mengubah cara pikir, cara pandang hidup kita. Ya. Dan apakah itu kita mengerti dengan baik? Ya. Itu kita pahami dengan baik? Bisa tidak, orang nggak peduli. Bisa saja. Dan orang tidak menangkap bahwa memang ini sesuatu yang mungkin Tuhan berikan kepada kita karena betapa tidak mudahnya kita bertobat. Karena itu diberi waktu yang cukup lama supaya orang memikirkan. Ya, orang memikirkan dan orang meresapkan memang itulah yang diminta Tuhan bagi kita. Apakah hati kita tergerak untuk berpikir sampai ke sana? Orang melihat ini sebagai virus-virus biasa, bisa jadi. Ya. Jadi cara Tuhan menegur kita, mengajak kita berpikir itu perlu kita tanggapi dengan hati yang terbuka, hati yang ikhlas, hati yang sungguh-sungguh mengajak kita untuk memikirkan hal-hal tersebut dengan baik. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, saya sempat berpikir Yesus saja tidak mampu dan tidak bisa memaksa orang untuk percaya pada apa yang dia sampaikan. Apalagi kita yang tak pernah melihat Yesus secara fisik.
yang tak pernah dapat mengubah secara cepat apa yang harus kita ubah dalam hidup kita. Apalagi kita ingin mengubah orang lain. Adanya revolusi akhlak dan seterusnya. Tapi dia sendiri tidak bisa berubah. Mau ubah apa? Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, bacaan pertama hari ini dari kitab Nabi Yesaya mengajak kita sekali lagi, kalau kita mendengarkan dan mengikuti perintah Tuhan dan jalan Tuhan, yang akan terjadi adalah damai. Damai yang mengalir seperti sungai yang tak pernah kering. Keturunannya akan sebanyak mungkin dan akan menimbulkan kebahagiaan bagi orang-orang yang taat menjalankan perintah-perintahnya, karena memang kehendak Tuhan itu yang terbaik dalam diri kita. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa yang harus kita pikirkan dan rencanakan? Bagaimana kita mau bertobat? Atau kita mencari alasan-alasan? Ya bisa jadi. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, saya memikirkan ada dua kemungkinan yang perlu kita lakukan. Pertama-tama, bertobat itu apa? Bertobat itu sebetulnya adalah mengubah mindset, cara pikir, cara pandang, cara sikap kita. Ya, pertama-tama mungkin secara psikologis, cara yang negatif, yang kurang, kita ubah menjadi yang positif. Dan itu pun tidak mudah. Mengubah mindset itu tidak mudah, saudara. Dari orang yang mudah pesimis menjadi optimis. Ya, melihat segala sesuatu dari cakrawala yang lebih positif. Orang melihat sampah, ada yang melihat sampah sebagai kotoran yang dibuang. Sekarang sampah menjadi emas hitam. Orang melihat dari sudut yang berbeda, dari sudut pandang yang berbeda. Nah, kita mengubah ini mindset ini, cara pandang yang demikian. Nah, itu secara psikologis, secara rohani juga bisa begitu. Bahwa Tuhan itu seringkali membiarkan terjadi dalam hidup kita yang negatif, yang kurang, yang penderitaan segala macam. Supaya apa? Supaya kita menjadi lebih sadar untuk bertobat, untuk membaharui diri dan mohon rahmat supaya Tuhan sendiri dan Roh Kudus sendiri tinggal dalam diri kita. Menetap dalam diri kita dan mengubah kita dari dalam. Perubahan itu tidak mungkin dari luar, saudaraku yang terkasih. Ya, tidak mungkin dari luar. Meskipun COVID ini berkeliaran tanpa tujuan, katakanlah begitu. Musuh kita yang paling kecil tapi dengan sekali kena sekakmat mati. Kemarin dua orang Jember umur 48 tahun masih muda, meninggal, dan kakaknya sekarang juga sedang kena COVID. Sekarang klaster keluarga yang begitu dekat sekarang menghantam semua. Jadi mau apa? Klaster keluarga loh. Nah, jadi sekarang saudaraku yang terkasih, jadi perubahan dari luar itu apapun juga orang katakan tentang di luar, tentang orang mati, tentang ini, tentang itu, nggak akan berubah orang itu. Seperti halnya dengan penampakan Bunda Maria di Fatima tanggal 13 Oktober 1917 ketika matahari berdansa berkelip di surga, di langit dengan begitu. Tanah yang tadinya basah karena hujan kering begitu saja. Dan semua orang berseru dan segala macam. Kira-kira 13.000 orang melihat dan singsan itu. Apakah orang bertobat? Mungkin pada waktu itu beberapa, tapi setelah itu tidak lagi. Sampai sekarang punya akibat juga tidak juga. Jadi seperti Yesus mengatakan bahwa meskipun Yesus memberikan mujizat sebesar apapun, segede apapun, sebelum kita memasukkan itu ke dalam batinku sendiri, kita tidak akan bertobat. Mungkin kita terpesona 1, 2 jam, 3 jam, 1 hari, 2 hari, 3 hari. Setelah itu, Yesus saja coba lihat, beribu banyak kali dia melakukan banyak mujizat. Pergandaan roti, orang mati disembuhkan, Lazarus, Nain, orang apa saja yang boleh Anda sebutkan dalam kitab suci. Orang buta dicelikkan, orang bisu, orang tuli, orang kusta. Berapa yang ikut Yesus? Enggak. Saudara, hal yang mirip juga
dialami dan dirasakan oleh Santa Teresa dari Avila. Anda bayangkan ketika dia mengeluh juga bertahun-tahun dia berada di biara. Ya, tapi hatinya mencari Tuhan, hidup bersama Tuhan. Maka dia dibuat apa? Dibuat hampir mati, sakit, keras. Hampir mati. Jadi suatu proses yang hampir mati, lalu kemudian hampir aja mau dikubur. Tapi kemudian dia bangun kembali dan dia merasa Santo Yosef menghidupkan dia kembali. Lalu dia kembali dengan semangat, bergairah, bersemangat, berapi-api untuk Tuhan. Dan dia menemukan Tuhan. Dari Santa Teresa lah kita mengenal suatu metode yang dia katakan disebut prayer of recollection, ya, doa hening, doa diam, doa sunyi gitu loh. Doa di mana orang bergaul, berdialog, maka doa merupakan conversation with Christ. Jadi percakapan dengan Kristus, dialog dengan Yesus. Ya. Maka bagi Anda yang berminat metode ini, silahkan nanti japri ke saya. Saya akan kirimkan metode kecil, tapi ini sangat efektif menurut saya. Ketika kita berdialog dengan Yesus, ketika kita berdialog dengan Kristus, ajak omong tentang bicara dan bukan yang gampang, tapi ketika kita sudah mengalami dia yang hidup, dia yang hadir, luar biasa, dan itu membuat orang bertobat. Jadi pertobatan itu bukan dari luar tapi dari dalam, terjadi suatu pengalaman batin dengan Tuhan, dengan Yesus, dengan Kristus, dan itu membuat orang bertobat. Ya, sekali lagi kita jujur saja, misalnya Anda mendengarkan renungan saya, mungkin bagus, mungkin enggak, mungkin apa, ya udah. Tapi apakah Anda bertobat? Saya juga nggak tahu. Ya. Apakah Anda berubah? Saya juga nggak tahu. Apakah cara pikir Anda berubah? Nah, itu mungkin cara pikir kita berubah. Salah satu contohnya adalah, misalnya, ketika Anda begitu berapi-api untuk memiliki sesuatu barang, ya, terikat pada barang A, barang B, barang C, ya. Tetapi sekarang nilainya menjadi berkurang. Enggak juga. Tidak akan memberikan kebahagiaan. Jadi ada suatu situasi di mana kita yang dulu kita anggap berharga, kata Paulus, sekarang gua anggap sampah. Nah, adakah itu dalam diri kita? Kalau itu ada, maka itu salah satu indikasi bahwa hidup doa kita menjadi bertumbuh dan berkembang. Orang tidak lagi mencari kekuasaan, orang tidak lagi mencari harta, orang tidak lagi tidak penting harta, perlu, bekerja perlu, tetapi bukan satu-satunya yang membuat orang bahagia. Nah, itu tanda indikasi persis. Maka Anda coba lebih dalam bertemu dengan Yesus Kristus. Ya, dan itu membutuhkan suatu latihan. Jadi tidak sekali jadi, saudaraku yang terkasih. Hidup rohani itu spiritual exercise, latihan rohani. Latihan rohani harus dilatih. Kalau orang tidak melatih itu, ya nggak bisa, nggak mungkin begitu saja. Misalnya seperti kalau kita perhatikan, coba lihat dua orang yang disalibkan bersama Yesus itu, coba kita lihat. Yang sebelah kanan melihat situasi seperti itu terbuka lalu mengatakan, Yesus hari ini bilang kau naik ke surga, cangkingan aku, gitu kan. Tapi yang satu, meskipun saat kritis seperti itu, dia tetap menghujat Yesus. Coba kita lihat, kita perhatikan. Ya, mudah-mudahan kita menjadi seperti sebelah kanan pada saat kita mau mati, kita sudah mau bertobat. Ya. Tapi kalau kita tidak melatih diri terus-menerus sejak sekarang, jadi ketika sakit pun kita masih mengeluh, menghujat, menghantam Allah dan memarahi orang lain di sekitar kita. Kita nggak bertobat, sulit sekali karena sudah mindsetnya sudah mengakar gitu loh. Nah, itulah jadi perjuangan kita. Jadi saudaraku, ya, kalau dikatakan kalau spiritual exercise, latihan rohani, ya kita harus jalankan. Kita berdoa rosario, kita membaca kitab suci, kita doa hening, diam, belajar. Apa sih artinya setengah jam, seperempat jam setiap hari kita duduk? Itu adalah bentuk-bentuk latihan. Anda membaca kitab suci, Anda berdialog dengan orang lain, dan ketika Anda tidak mampu, tidak mau mengerti, mencari orang yang bisa membantu Anda. Seperti orang lumpuh gitu kan, yang dibawa oleh teman-temannya naik ke atas kebubungan bait Allah lalu diletakkan. Dia nggak mampu, butuh orang lain. Ya.
supaya kita menjadi lebih dalam. Saudaraku yang terkasih, tanda-tanda zaman saat ini, pandemi ini merupakan suatu undangan bagi Anda, bagi saya. Ya, untuk apa? Untuk diam, hening, sunyi, untuk kembali kepada Tuhan. Semoga Anda dan saya bertobat dan mohon rahmat itu. Tuhan berkati Anda semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.